Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang zikir-zikir yang bisa kita lakukan pada salat subuh. Setelah Anda melaksanakan salat subuh, dianjurkan membaca tasbih Az-Zahra. Tasbih Az-Zahra ini bunyinya kita membaca takbir 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian membaca tahmid 33 kali, Alhamdulillah, dan membaca Subhanallah 33 kali. Nah, lepas itu baru kita membaca zikir-zikir ini yang memang kelihatannya cukup banyak. Masing-masing harus dibaca sebanyak 100 kali. Tapi sebenarnya 100 kali ini sebuah hitungan, kalau dalam hipnoterapi disebut sebagai repetition. Nah, salah satu afirmasi atau sugesti akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita adalah dengan melakukan pengulangan-pengulangan atau disebut sebagai repetition, repetisi. Makanya kita harus ucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Tapi jika Anda tidak mampu melakukan 100 kali, intinya sebenarnya ketika sampai 100 kali, gelombang otak kita akan turun yang dinamakan sebagai gelombang alfa, di mana di situ otak kanan kita menjadi aktif dan apa yang kita afirmasikan akan langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi pasti akan merubah pola hidup kita. Zikir ini sebenarnya selain ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ditujukan untuk diri kita sebenarnya, untuk mentraining otak kita, untuk melatih otak kita menjadi sesuai dengan yang afirmasi atau zikir yang kita ucapkan. Baik, yang pertama kita membaca istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baca dengan tenang, boleh pejamkan mata sambil membayangkan dosa-dosa. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bayangkan dosa-dosa Anda, baik dosa-dosa syariat, Anda lalai melaksanakan ibadah-ibadah ritual Anda, ataupun dosa-dosa sosial, dosa-dosa non-syariat. Dosa-dosa non-syariat adalah dosa-dosa yang bukan ibadah ritual. Misalnya Anda tidak terlalu rajin berolahraga sehingga sakit, itu sebenarnya sebuah dosa juga, tidak mampu memelihara badan yang dititipkan Allah kepada kita. Kita tidak mampu memelihara organ-organ tubuh yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi kita istighfari, kita minta ampun, kita mohon ampun kepada Allah karena selama ini tidak bisa menjaga organ-organ tubuh yang diberikan Allah, yang dititipkan Allah kepada kita. Boleh jadi kita tidak menjaga pola makan kita. Kita tidak menjaga konsumsi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Apalagi kita masukkan makanan-makanan yang haram. Maka kita harus beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baca sampai Anda merasa rileks, merasa tenang, merasa nyaman. Syukur bisa 100, tapi kalau di 10 kali kita baca, Anda baca sudah merasa tenang, boleh melanjutkan dengan yang berikutnya. As'alullahal afiyah. Ya Allah, aku memohon kesehatan. As'alullahal afiyah. Berilah saya kesehatan, kesembuhan. Kalau perlu, kalau Anda punya penyakit, sentuh dengan lembut bagian yang sakit tersebut sambil membaca as'alullahal afiyah. As'alullahal afiyah. Ya Allah, aku memohon kesehatan
kepadamu. Tapi kalau organ tubuh yang sakitnya tidak jelas, tidak bisa dijangkau, apalagi sakitnya sakit non medis, sakit psikologis atau psikosomatik, maka letakkan badan Anda di dada. As'alullah al-afiyah. As'alullah al-afiyah. Ya Allah, berilah kesehatan. Kemudian kita membaca juga Astajiru billahi minan nar. Astajiru billahi minan nar. Ya Allah, saya mohon berlindung dari sengatan api neraka. Di sini konteksnya sebenarnya bukan hanya neraka yang nanti di akhirat. Yang lebih penting adalah kita mohon kepada Allah dihindari dari neraka dunia. Neraka dunia banyak. Misalnya Anda mengalami kesulitan finansial, terlilit hutang, masalah keluarga, anak terlibat nauzubillah obat-obat terlarang, terlibat kejahatan, istri selingkuh. Pokoknya keluarga tidak bahagia, itu bisa dikategorikan sebagai neraka. Jadi ketika Anda membaca Astajiru billahi minan nar, ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Bayangkan masalah yang sedang Anda hadapi. Jika Anda sedang kesulitan finansial, terlilit hutang, keluarga tidak bahagia, mohon perlindungan kepada Allah. Sebab rumah Anda menjadi neraka. Astajiru billahi minan. Kemudian wa as'alukul jannah. Wa as'alukul jannah, dan mohon dimasukkan ke dalam surga. Baik surga di akhirat, dan yang lebih penting adalah kita mohon dunia kita ini adalah surga buat kita. Finansial cukup, bisnis jalan, keluarga harmonis, kehidupan sosial nyaman, itulah surga di dunia. As'alukul jannah, dan masukkanlah saya ke dalam surga. Berikutnya ada yang kita baca adalah As'alullah al-qurul ain. As'alullah al-qurul ain, ini bahasa tekstualnya adalah ya Allah, berikan saya bidadari. Bidadari ini sebenarnya sebuah metafora, sebuah perumpamaan, sebuah kiasan yang akan diberikan kepada penghuni surga. Tapi dalam konteks sini, dalam konteks doa ini sekarang, dalam konteks dunia, hurul ain ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi seperti bidadari. Mereka cantik, perilakunya baik, dan kita tidak memandang yang lain. Khususnya ini untuk pasangan hidup kita. Jadi ketika kita memohon bidadari, maka istri kita, istri Anda adalah bidadari untuk Anda. Sehingga Anda tidak tergoda lagi untuk melihat istri-istri yang lain, perempuan yang lain. Karena di surga, karena di rumah jadi surga dan sudah ada bidadari. Untuk istri juga tidak perlu mencari bidadara yang lain. Dengan meminta, memohon kepada Allah supaya ada bidadara di rumah, maka suami Anda adalah orang yang paling ganteng, yang paling handsome di seluruh dunia ini. Kemudian baca berikutnya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Kemudian baca sholawat.